kita diskusikan hari ini tentang pemuda ya dalam mendorong lapangan pekerjaannya. Iya bang. Peran pemuda dalam mendorong dalam potensi potensi mengoptimalkan pekerjaan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda lainnya yang ada di Aceh, begitu bang. Bang, langsung saja bang, boleh nih bang? Ya, lanjut. Bang, kita tahu ini bang, peran pemuda sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Aceh, baik di secara keseluruhan ya. Dan kita juga di Aceh Barat juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga membuka lapangan pekerjaan, baik itu dalam perusahaan-perusahaan. Dalam beberapa bulan terakhir kemarin juga ada dibuka perusahaan sawit bang. Bang, ini bagaimana menurut abang ini kan di saat ini Aceh memang para pemuda banyak yang lulus dari universitas itu S1-nya dan gitu. Jadi sehingga menimbulkan banyaknya gejolak atau banyaknya pengangguran di Aceh ini bang. Bagaimana sih bang peran pemuda ini dalam membuka lapangan pekerjaan bang? Ya, baik para pendengar setia RRI di mana Anda berada yang mendengarkan diskusi hari ini dan khususnya untuk kaum muda ya. Diskusi sangat luar biasa. Kenapa penting ini kita diskusikan untuk memberikan penyadaran pada generasi muda. Nah, bicara tentang peran pemuda, tentunya ini tidak terlepas bahwa kaum muda menjadi sosok yang sangat strategis ya di dalam keberadaan eksistensi keberlanjutan satu negara ataupun daerah. Nah, ketika kita bicara pemuda, maka yang kita harus lihat ternyata faktanya ya secara nyata bonus demografi di kalangan pemuda sangat tinggi. Artinya semakin bonus demografi semakin tinggi, maka ruang tantangan untuk bersaing itu juga semakin tinggi. Nah, jadi kalau bicara esensinya, bicara peran kaum muda dalam mendorong lapangan pekerjaan, kata kuncinya peluang. Peluang ya. Nah, peluang ini bisa dimaknai dua perspektif. Peluang yang sudah tersedia oleh pemerintah atau menciptakan peluang. Yeah. Saya ulangi, peluang yang tersedia oleh pemerintah atau menciptakan peluang. Yeah. Nah, kalau bicara masalah kalau kita bicara perspektif peluang yang sudah ada, bagaimana kaum muda juga bisa mengoptimalkan akses-akses yang sudah tersedia yang diberikan oleh pemerintah melalui bagaimana umpamanya akses modal, melalui bagaimana akses pelatihan, melalui akses bagaimana berkolaborasi dengan institusi terkait. Nah, sedangkan bicara menciptakan peluang, bagaimana membangun kesadaran kaum muda untuk tidak terorientasi pada pekerjaan yang sangat pragmatis, yang instan. Tetapi bagaimana kaum muda membangun satu jiwa kewirausahaan, jiwa entrepreneurship di dalam dirinya untuk membangun satu bisnis tertentu. Karena kau lihat potret kaum muda hari ini itu dalam konteks secara umum, secara nasional, itu memiliki kreativitas yang tinggi dibandingkan dengan pemuda pada masa era yang lalu. Kenapa? Karena cara bertindak kaum muda itu sangat energik hari ini, penuh dengan sumber daya, akses informasi dan teknologi yang membuat mereka itu cenderung bisa mengaktifkan dirinya untuk membuat satu tren-tren tersendiri di dalam membuka lapangan pekerjaan. Misalkan membuka lapangan pekerjaan tentang dalam dunia visual, membuka lapangan pekerjaan dalam dunia wirausaha, membuka lapangan banyak hal atau dalam hal jasa. Nah, dalam rentetan-rentetan yang saya jelaskan tadi, tentunya peran strategis kaum muda itu menjadi sangat penting dalam membangun satu kemandirian ekonomi di suatu daerah. Kenapa? Karena kaum muda mampu menciptakan job kreator. Job kreator ini artinya dia mampu membangun satu bisnis tertentu yang itu disesuaikan dengan passion dia, kemampuan dia, keahlian dia. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kaum muda memiliki kesadaran diri untuk membangun satu jiwa wirausaha yang tinggi? Tidak. Kenapa? Sangat tergantung kesadaran diri mereka. Kalau mereka kesadaran dirinya males untuk membangun satu kreativitas, hanya menunggu bantuan dari pemerintah, dan tidak mau mengaktifkan diri untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman mereka untuk mampu menunjukkan eksistensi mereka di dalam membangun dunia usaha atau terlibat di dalam pembangunan melalui akses-akses yang sudah tersedia oleh pemerintah di dalam lapangan pekerjaan. Tentunya ini menjadi satu tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemuda itu sendiri di dalam memberikan kesadaran pada dirinya sendiri. Demikian.
Baik, Bang. Bang, menurut Abang apa sih tantangan terbesar pemuda saat ini? Mereka itu kan pemuda saat ini memang sudah kreatif, Bang. Tapi dalam kreatif mereka itu kan belum tentu menghasilkan cuan. Jadi apa sih tantangan yang dihadapi pemuda saat ini, Bang? Ya, banyak lah. Pemuda misalkan tantangan modal ya. Modal itu penting, di mana juga mereka juga sangat minim modal dalam dan juga tidak memiliki modal di dalam upaya untuk mengaktifkan dirinya dalam membuka lahan bisnis atau usaha. Ya. Yang kedua tantangan adalah kapasitas. Mereka juga tidak memiliki kapasitas yang baik di dalam bagaimana memahami bisnis yang mereka kelola atau sesuatu yang mereka geluti. Yang ketiga, bagaimana juga jejaring, yang itu juga mereka juga tidak memiliki jejaring. Nah, yang keempat, bagaimana mereka juga harus mampu memaintain keahlian di dalam manajemen, yang itu juga penting. Tidak hanya kalian, jadi keahlian itu ada, tapi kalau tidak diiringi dengan manajemen yang kuat, yang mampu dan mumpuni, itu juga akan tidak berhasil. Yang kelima, yang penting juga bagaimana kemampuan tantangannya mampu membangun satu kolaborasi dengan banyak pihak agar semakin meningkat, agar semakin maju dalam membangun bisnisnya. Nah, tantangan-tantangan yang saya sebutkan itu menjadi satu keharusan yang harus dimiliki oleh kaum muda untuk bisa mampu menjawab dengan cara membangun kesadaran diri. Dan membangun kesadaran diri cuma dua kuncinya. Bicara tentang pemaksaan diri dan komitmen. Pemaksaan diri maksudnya bahwa dia harus dipaksa itu dirinya untuk bisa berkreativitas, harus bisa mampu membangun satu kemampuan dirinya dengan cara beraktif di dalam membuat bisnis ataupun di dalam membangun satu kesiapan diri dalam hal misalkan modal yang saya sebutkan tadi, dalam hal misalkan jaringan, dalam hal misalkan manajemen, dalam hal itu semua harus dilakukan dalam menjawab tantangan-tantangan yang memang perlu dibuktikan dengan tindakan nyata seperti itu. Baik, Bang. Bang, kita kan juga di lapangan kita mendengar juga ada banyak ya dari kalangan siswa SMK. Mereka itu kan sekolah dalam sekolah menengah kejurusan. Berarti kan mereka itu memang sudah siap dalam bekerja. Namun kenyataannya saat ini banyak yang tamatan SMK itu malah bingung untuk mencari pekerjaan. Malahan mereka menanyakan, "Bang, di mana sih ada pekerjaan?" Seharusnya kan dengan mereka sekolah di menengah kejuruan itu, mereka memang ketika keluar dari SMK itu mereka siap untuk bekerja. Ini bagaimana pandangan Abang ini? Gini loh, terkadang makna bingung itu juga diartikan dari cara statement kaum muda SMK itu. Apakah mereka sudah berupaya, sudah berikhtiar, atau jangan-jangan mereka cenderung dalam tanda kutip ya ingin diumpanin, belum ada upaya, belum ada ikhtiar. Nah, kalau bicara itu, maka bicara tentang membangun kesadaran tadi. Nah, kesadaran diri itu kan bukan serta-merta mudah untuk diaktifkan di dalam personal diri dari kalangan muda, termasuk SMK tadi. Nah, saya meyakinkan bahwa dalam diri saya ya, ketika menyatakan bahwa mereka bingung, itu artinya mereka cuma dua, bingung karena nggak tahu untuk berbuat apa, atau bingung karena tidak mampu mengoptimalkan segala sumber daya informasi dan teknologi yang sudah tersedia. Banyak hal yang bisa diakses loh. Banyak pemuda di Aceh yang bisa kerja di Australia, di negara-negara luar. Kenapa? Karena mereka melek informasi, melek teknologi. Jadi jangan menyalahkan keadaan, tapi kalau keadaan itu ya tidak bisa diri kita untuk berharmoni dengan keadaan. Yang ada bahwa pemuda tidak mampu, tidak punya itikat serius untuk memaksakan dirinya keluar dari zona nyaman, untuk memaksakan dirinya memiliki keseriusan di dalam membangun satu kemampuan dalam mengakses sumber daya pekerjaan, sumber daya modal atau sumber daya lainnya yang mampu meningkatkan daya hidup dan kesejahteraan kaum muda di dalam menata hidup masa depan ke depannya. Iya, Bang. Menurut Abang, Bang, bagaimana sih peran pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dalam mendorong, atau kayak kata Bang tadi ada dua dia, pemaksaan dan
komitmen. Bagaimana sih peran kita dari Pemkab ataupun Pemprov pemerintah Aceh untuk mendorong atau memaksakan para pemuda ini untuk ya kita bilang kreatif? Peran pemerintah ada, Bang. Peran pemerintah ada, tapi harus dipahami pemerintah punya keterbatasan. Negara ini punya keterbatasan. Jadi jangan juga memaksakan keterbatasan pemerintah negara untuk lebih memfasilitasi secara menyeluruh, nggak bisa juga. Pemerintah sudah berupaya, misalkan membuka ruang-ruang pelatihan melalui BLK. Mereka juga membuka ruang-ruang akses modal kepada anak-anak muda. Mereka juga membuka akses untuk pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Hanya saja sejauh mana sekarang lagi-lagi kita dihadapi pada kemauan dari kalangan kaum muda untuk mau mencoba, untuk mau keluar dari zona nyaman, untuk mau berupaya keras, ya, dan berikhtiar agar dirinya itu mampu berkontribusi nyata untuk dirinya dan untuk masyarakat dengan segala macam cara, membuka lapangan pekerjaan, bisa bekerja di tempat lain atau berkreativitas dengan ide dan gagasan mereka masing-masing. Jadi kalau ditanyakan peran pemerintah, sudah ada pemerintah. Bahwasanya ada keterbatasan itu yang kita harus akui, bahwa pemerintah tidak betul-betul memberikan yang terbaik, tapi upaya itu ada. Tapi sekarang bagaimana upaya yang sudah ada itu dioptimalkan menjadi sebagai sumber kekuatan mereka kalangan pemuda untuk mau dan mengoptimalkan segala sumber dayanya untuk dapat menguntungkan secara personal kaum muda, secara finansial dan secara kapasitas untuk mereka. Demikian, Bang. Baik, Bang. Bang, terkait kan sekarang kan zaman digitalisasi, banyak skill dari pemuda itu memang cenderung di dalam skill digitalisasi, contohnya fotografi atau videografi. Namun mereka itu tadi keterbatasan modal seperti tadi kan. Bagaimana sih kita dengan mengasah skill mereka itu dengan menghasilkan cuan, Bang? Karena kan kalau kita berbicara digital ini otomatis kita akan memerlukan modal untuk melengkapi alat untuk mengasah skill kita, Bang. Nah, bicara mengasah skill, lagi-lagi kita juga nggak terlepas bagaimana ketersediaan apa yang sudah ada dan juga apa yang diinginkan oleh pemuda itu sendiri untuk mengaktifkan dan menjadikan itu sebagai sumber daya mata pencarian mereka. Nah, karena pemuda ini kan terkadang kan terjebak dalam psikologi ketakutan gagal, ketakutan mencoba, ya, yang itu menjadi sangat membuat mereka semakin terpinggirkan, semakin jauh dari akses pembaruan dan perubahan bagi diri mereka untuk lebih baik ke depannya. Nah, karena ketakutan tadi itu yang membuat mereka juga menutup diri. Mereka tidak mau berselancar dengan apa yang mereka inginkan di dalam mimpi-mimpi mereka untuk menjadi seorang pebisnis atau menjadi seorang pekerja umpamanya. Nah, ini yang membuat mereka dalam posisi yang merugi. Makanya ada satu statement dari John F. Kennedy, jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan pada negara. Nah, artinya ya, ciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Nah, ini yang juga terkadang luput dipahami oleh pemuda. Semakin pemuda itu dalam posisi melihat potensi-potensi peluang itu semakin besar, maka semakin cerdas mereka untuk memakan peluang itu menjadi satu kekuatan modal mereka secara internal, ya, pribadi mereka untuk menjadi maju dan menjadi besar dengan memanfaatkan momentum itu. Jadi lagi-lagi dihadapi pada sejauh mana komitmen dalam diri mereka untuk mau berhasil, karena terkadang kemalasan pemuda ini kan terjebak dalam kemalasan, terjebak dalam ketakutan tadi, terjebak dalam labelisasi yang termakan dengan pikirannya. Makna labelisasi yang saya maksud di sini, ya, artinya ketika umpamanya kalau mau maju, ya kan, harus ada modal. Saya bangun bisnis media, saya bangun bisnis konsultan politik, saya bangun bisnis jaringan survei inisiatif, itu juga awalnya nggak ada media, nggak ada uang, nggak ada uang. Tapi dengan kemampuan saya, punya pikiran, punya gagasan, saya bangun bisnis itu. Saya membangun ekosistem. Nah, ekosistem itu harus dibangun dari awal. Saya membangun yang namanya Aryo System.
Saya ada bisnis media banyak, saya punya konsultan politik, saya punya perusahaan investigasi intelijen, saya punya semua itu saya lakukan. Kenapa? Kalau saya nggak melakukan itu, saya nggak akan bisa survival. Saya juga tidak akan bisa membangun lapangan pekerjaan untuk orang lain. Saya tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, hal-hal ini yang harus dilakukan. Ini mohon maaf untuk menjadi inspirasi untuk kalangan kaum muda. Hal itu yang harus dilakukan kalau mau berhasil anak muda. Jangan juga sudah miskin, ya sombongnya ada. Dan itu membuat mereka semakin terjebak. Nah, saya anak orang yang nggak punya, anak PNS golongan 2D. Tapi saya punya kesadaran kalau saya nggak berhasil, saya nggak akan bisa mampu mengangkat derajat orang tua saya. Nah, kesadaran itu lagi yang harus dimiliki oleh kaum muda kalau ingin berhasil. Kuncinya pada kesadaran diri lah, menemukan jati diri mereka mau kemana, mau diapakan diri mereka. Nah, kalau mereka nggak sadar akan hal itu akan semakin terjebak di dalam rutinitas ketidakjelasan bagi mereka dan semakin mengarah pada tindakan-tindakan kriminalitas yang mudah, yang pragmatis dan oportunis, main narkoba, jual narkoba, ya kan? Judul, Bang. Habis itu juga mereka terjebak dalam premanisme, mereka terjebak di dalam bisnis-bisnis yang nggak jelas. Kenapa? Karena mereka nggak jelas untuk diri mereka sendiri. Jati diri mereka hilang. Mereka nggak ngerti ingin diperlakukan apa diri mereka untuk hal yang positif untuk diri mereka sendiri. Jadi lagi-lagi pemuda itu saya rasa harus diselesaikan pada diri mereka sendiri, baru bisa mengaktualisasikan ingin kemana arah hidup mereka seperti itu. Baik, Bang. Seperti komunitas seperti Abang bilang tadi, Abang tadi membuka jejaring bagaimana untuk membangun jejaring media Abang kan. Adakah salah satunya contohnya Abang sih sebenarnya, contoh komunitas atau lembaga yang menciptakan lapangan pekerjaan. Adakah contoh lain Bang dari komunitas yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda itu Bang? Enggak, kalau mau sebenarnya gitu loh, pemuda juga harus melek informasi. Banyak sekali kita mampu memanfaatkan sumber daya informasi dari komunitas-komunitas yang sudah ada, ya, yang misalkan komunitas ataupun organisasi ada HIPMI, ada Kadin, ada ISMI, ya, ada misalnya banyak hal yang bisa dilakukan dalam mencari sumber daya informasi terhadap komunitas yang menyediakan atau yang memfasilitasi atau yang memberikan penguatan kapasitas pada pemuda. Kalau saya lihat lagi-lagi ini bukan bicara masalah keberadaan dari komunitas itu, tapi lagi-lagi budaya jiwa mandiri, budaya kebiasaan untuk mau besar mau maju itu yang nggak ada. Orang Jepang, orang Korea, kan khususnya Korea Selatan atau Jepang, budaya mau maju itu tinggi sekali. Ya. Saya bagaimana hidup ketika menghadapi pada tantangan itu, yang saya lakukan adalah saya membuka segala macam sumber daya informasi untuk bisa saya manfaatkan. Kenapa? Kalau enggak, saya nggak bisa seperti ini. Nggak bisa saya bisa berangkat umpamanya ke Amerika dengan cara saya, atau ke Inggris atau ke Turki atau kemana-mana. Kenapa? Karena saya harus tahu akses informasi apa yang bisa saya butuhkan dan bisa saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi saya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jangan juga pemerintah, anak muda cenderung istilahnya kayak anak kecil dikasih umpan terus, tapi ujung-ujungnya menjadi kebiasaan, harus dikasih terus. Dan ini menjadi satu hal yang buruk untuk membangun satu karakter dari pemuda itu sendiri. Nah, ciptakanlah ekosistem, ciptakanlah passion yang memang menjadi satu hal. Kalau passion itu tidak didapatkan oleh anak muda, itu dia nggak tahu ingin seperti apa yang dia kelola. Nah, artinya dia cuma menjadi pekerja, bukan menjadi pencipta. Baik, Bang. Terkait melek teknologi nih, Bang.
Banyak kan di kalangan kita, contohnya di Aceh Barat sendiri bang, itu masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan jaringan internet. Bagaimana saran abang ini bagi pemuda-pemuda di Ya, pelosok-pelosok desa untuk mendapatkan informasi melalui medsos dan sebagainya nih bang? bicara bicara tentang kebutuhan tentang informasi, melek informasi, melek teknologi, ini bukan serta merta menjadi ansi menjadi tanggung jawab utama dari pemerintah. Mm-mm. Tapi kita misalkan dari RRI sudah melakukan hal ini. Siap. RRI ini bagian penting dalam membangun satu kesadaran. Mm-mm. Catat bahwa Ya. cara RI dengan membangun satu diskusi ini adalah cara yang memang saya harus apresiasi. Kenapa? Ini bentuk membangun kesadaran pada kaum muda untuk dia tahu ingin seperti apa yang harus dilakukan dalam memajukan dirinya, Ya. dalam membangun lapangan pekerjaan atau ya menjadi pekerja dalam mengakses sumber daya pekerjaan itu. Ya. Jadi tanggung jawab untuk memberikan kesadaran itu bukan hanya dari pemerintah, siapapun, Siap. dan kita di dalam membangun satu ekosistem yang kuat dengan keberadaan pemuda menjadi pilar utama untuk membangun satu daerah secara perekonomian, maka siapapun, baik dari pemerintah, baik dari media, baik dari akademisi kampus, ya kan, baik dari organisasi berbasis ekonomi, baik dari perbankan, baik semua. Jadi satu kesatuan, kita harus manunggal di dalam bagaimana memberikan kesadaran informasi, memberikan akses peningkatan kebutuhan apa yang menjadi kepentingan anak muda untuk bisa lebih maju ke depannya. Kita juga harus memberikan ruang bagi pemuda untuk bisa mengaktualisasikan diri agar bisa menunjuki bahwa mereka mampu dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lainnya. Nah, jadi lagi-lagi saya tekankan, mari sama-sama berpartisipasi, berkolaborasi ya, untuk memberikan dukungan kepada kaum muda agar kaum muda di Aceh mampu mandiri, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan mampu berperan dalam membangun peradaban dan pembaruan bagi kepentingan daerahnya. Dan itu semua tidak serta-merta berdiri tunggal. Artinya semua orang punya tanggung jawab moral, semua orang punya kesalehan sosial yang harus dilakukan untuk mewujudkan apa yang mesti dilakukan secara pribadi kita masing-masing untuk memberikan yang terbaik kepada kaum muda agar kaum muda di Aceh itu menjadi pilar utama dalam berkontribusi bagi pendapatan daerah dan juga bagi buka lapangan-lapangan pekerjaan baru sesama mereka ataupun untuk daerah mereka. Demikian. Berarti tidak ada alasan mereka tidak bisa mendapatkan informasi karena radio tidak memerlukan internet. Beda. Ya. Kalau dulu zaman era order lama, order baru mungkin boleh lah. Hari ini the world is flat. Ya. Dunia sudah semakin datar. Dunia semakin datar. Ketika dunia semakin datar, sekarang kita mampu nggak berselancar di dalam keberadaan dunia yang semakin datar ini. Atau kita memang lagi-lagi terjebak dengan budaya malas. Ya. Saya gini ya, saya juga sedang S1 hukum, Pak. Kenapa? Karena saya butuh S1 hukum. Ya. Walaupun sedang S3 saya. Ya. Kenapa? Karena saya memang butuh itu, kemauan memaksakan diri itu, keluar dari zona nyaman itu yang harus dipaksakan. Kenapa? Kita jangan terjebak dengan budaya malas. Orang malas tidak akan pernah berhasil masuk daerah-daerah apapun bentuknya. Daerah yang mau sekalipun maju akan semakin terpuruk ketika dia ada kemalasan dalam diri mereka. Jadi nggak ada alasan lagi tuh, seperti yang abang katakan. Kalau ada alasan, artinya tuh pemuda itu semakin terpuruk, pemuda itu semakin buta arah hidup mereka. Mau kemana mereka ini? Harus membuang egois dan rasa malu-malu nih bang ya untuk kemajuan. Mau, saya nggak ada malu. Iya, Saya padahal dari S3 turun S1 kan suatu hal. Itu budaya malu terus betul tuh, budaya malu terus ditinggalkan. Ya, terkadang kan banyak pemuda-pemuda kita ini masih malu. Ya, gitu. saya dulu saya jadi tukang parkir, jadi salesman dulu saya waktu kuliah. Itu tukang parkir saya waktu itu. Oke, bang. Saya juga lanjut. Boleh bang. Ini kan kita sudah di penghujung waktu ini bang. Boleh bang sedikit bang bagaimana saran bang bagi pesan abang kepada para pemuda Aceh nih bang untuk tetap semangat, tidak malas-malasan ya, dan itu bang. Ya, generasi muda itu menjadi potensi besar
untuk membangun suatu daerahnya. Nah, ketika pemudanya mampu dan mengaktifkan diri mereka agar punya peran yang strategis, maka disinilah letak peran pemuda menjadi pilar utama dalam suatu daerah agar daerah tersebut semakin maju dan pesat dan makin menunjukkan eksistensinya bahwa daerah itu berhasil menghadirkan pemuda menjadi sosok yang menjadi penting dalam memajukan satu perekonomian di daerah. Lagi-lagi saya berharap para kaum muda yang ada di Aceh maupun di seluruh Indonesia, ya, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk jatuh, karena dengan jatuh dan kita belajar untuk menjadi lebih baik dan semakin jelas seperti apa kita akan berpijak di bumi ini, dan semakin mampu kita untuk mengaktualisasikan diri. Kenapa? Karena kita belajar dari apa yang sudah ada dan kita belajar dari keluar dari zona nyaman kita belajar bagaimana kita punya niat yang serius untuk mau memberikan satu kontribusi nyata bagi diri kita sendiri dan juga bagi keluarga kita dan bagi masyarakat luas. Tetap semangat dan terus berkontribusi dengan apa yang sudah ada, dan mari kita bentuk ekosistem yang penting untuk memajukan perekonomian daerah. Demikian. Oke, baik. Pak Aryos, terima kasih atas pemikirannya, pandangannya. Semoga para pendengar RRI Melabuh ini mendapatkan asupan semangat, asupan gizi untuk tetap memperbaiki dirinya untuk ke depan, Bang. Bang, terima kasih Bang waktunya, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih waktunya walaupun tidak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Mas. Saya bersyukur bisa diundang oleh RRI. Dan saya berharap apa yang saya berikan itu bisa memberikan hal yang positif. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak baik dalam penyampaian. Itu juga sekali lagi kehilapan selaku manusia, tentunya banyak kealfaan yang ada dalam diri saya. Boleh, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada waktu nanti boleh langsung berhadir ke studio ini, Bang. Siap, pastinya. Ya. Oke, Bang. Mari ya, izin ya. Ya, Bang. Assalamualaikum. Baik pendengar dan pemirsa, begitulah diskusi kita bersama Pak Aryos. Bagaimana dia menyemangati para pemuda Aceh untuk terus mengembangkan diri, bagaimana mengembangkan skill untuk dirinya sendiri dan bisa membangun jejaring untuk mendapatkan pekerjaan bagi pemuda-pemuda lainnya yang ada di Aceh. Ya, saya Iramsa, seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara. Let me get a punch. Let me just feel a punch. Play with the wrong guy, put with it, put get the popcorn out. Popcorn now, yeah, I'm a cut the
syaratnya rich and smooth. Butterscotchnya sweet and creamy. Enak banget. Cobain Good Day Latte yuk. Mau. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. I brought my mother here now for the very first time to freestyle chess. She's never been to any of these tournaments. She's never played freestyle chess before. You know, to her this is a very different type of chess. Yeah. And so I thought, you know, I wanted her to play you. You guys, I don't think you've ever played against each No, other. that's okay. No. So I thought it would be really fun if she played you, and it's up to you, Magnus, if you want to play freestyle or regular chess. Whatever you want. Okay.